warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias Channel. Dan hari ini saya sudah berdandan, complexionnya udah selesai, tinggal bagian mata. Kenapa demikian? Karena aku mau bikin BBB, belajar bersama Bia. Ya itu udah lama banget ya. Belajar bersama Bia tuh terakhir kayaknya udah hampir beberapa bulan yang lalu deh asli. Ya aku coba lagi cek, bener nggak? 1 minute 37 seconds later. Ya pokoknya udah lumayan lama karena ini ngomongin tentang cara ampuh ngilangin masni. Pas masih ini sih pas lagi di pandemi ini, tapi udah lumayan lama. Jadi aku mau bikin lagi. Terus aku bingung kan bikin apa ya. Nah terus aku kepikiran pengen bikin eye look sesimpel mungkin dengan bahan lo kira lagi masak, dengan produk sedikit mungkin dan hasil yang bisa bagus gitu. Jadi langsung aja aku ngasih tahu produk-produk yang menurut aku harganya masih oke, bisa dibeli, maksudnya worth to buy. Terus juga alat-alatnya, aplikatornya seperti apa dan lain sebagainya. So ya langsung aja. Jadi di hari ini kalian akan lebih fokus melihat mata saya, oke? Kenapa aku juga kepikiran pengen ngebahas ini? Karena kan setelah kita lagi di masa pandemi ini, mau nggak mau kalau misalnya pun kita diharuskan keluar, itu kan kita harus pakai masker. Nah, dan mau nggak mau juga kita kan pengen tetap terlihat on gitu ya, meskipun kita pakai masker. Jadi mau nggak mau ya di bagian inilah yang akan bisa kita explore gitu kan. Dan banyak banget juga soalnya yang nyangka gimana ya pakai eyeshadow tapi yang simple banget, bla 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 gitu-gitu kan. Jadi di sini aku mau ngasih tau kalau produk yang aku pakai itu bisa kalian substitusi dengan yang kalian punya. Misalkan aku ngasih tahu eyeshadownya mereknya ini, kalian bisa pakai banget produk yang lain, brand yang lain yang istilahnya kayak yang udah kalian punya pun juga silahkan banget dipakai, atau bahkan bisa dipakai misalnya aku pakai eyeshadow palette ini, kalian bisa pakai apa coba? Pakai bronzer atau contour atau misalnya warna-warna atau pakai highlighter sebagai eyeshadow dan lain sebagainya, itu bisa banget dipakai. Gitu. Jadi belajar bersama Bia ini, kalau kalian pengen bikin eye look sederhana tapi terlihat menawan gitu ya, ada beberapa yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah eyeshadow. Nah, eyeshadow di sini itu kalian bisa nyiapin eyeshadow yang shimmer, yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya eyeshadow shimmer, kalian bisa pakai highlighter, shimmer atau highlighter. Yang kedua, kalian pakai eyeshadow yang matte. Udah dua itu aja. Yang glittery heboh banget atau misalnya finishnya apa banget, udah nggak usah, cuma dua itu aja. Finishnya shimmer sama yang matte gitu. Untuk yang shimmer, kalian kalau bisa cari warna yang memang lebih terang, misalnya warna-warna champagne atau warna gold yang muda, atau misalnya pokoknya warna-warna highlighter yang cocok buat kalian, itu bisa banget dipakai buat jadi eyeshadow. Terus kalau misalnya yang matte, itu kalau bisa cari warna yang, karena aku mau bikin warna eye look simple dan kayak menawan, jadi kan aku lebih mengambil warna-warna yang natural, yang netral, jadi lebih ke coklat. Nah di sini aku ngerekomendasiin warna kalian coklat itu yang coklatnya jangan terlalu gelap banget, jadi jangan kayak gini. Ini coklatnya menurut aku terlalu gelap untuk dibikin eye look yang sederhana tapi bagus, karena takutnya terlalu smoky banget. Tapi juga jangan terlalu terang sampai nggak kelihatan gitu di mata. Itu menurut aku jadinya kayak kurang berdimensi gitu nantinya. Kalian bisa cari warna-warna. Kalau kalian suka warna yang lebih kayak terakota gitu, kalian bisa pakai warna-warna yang kayak gini nih warnanya. Ini aku mau nyontohin warnanya ya, jadi biar kalian bisa ikuti. Warnanya kayak gini. Atau misalnya warna coklat, kalian bisa pakai coklat yang ini BTW aku ngasih taunya dari produk-produk yang lain nggak apa-apa ya. Nih, misalnya coklatnya coklat yang kayak gini nih, yang tengah ini nih. Tuh, tapi yang matte, carinya yang matte. Coklat yang tua tapi tidak terlalu tua banget. Kenapa aku bilang coklat tua tapi nggak terlalu tua banget? Karena coklat yang warnanya tua tapi nggak terlalu tua banget itu bisa dijadiin sebagai warna transisi, terus nanti bisa dijadiin lebih kayak gelap lagi, tapi bukan yang terlalu smoky banget gitu. Makanya aku bilang coklat tua tapi yang nggak terlalu tua. Ada lagi kalau misalnya kalian mau maksimal banget nih warnanya kayak gini nih. Mungkin warna coklat kayak gini, atau misalnya yang sebelahnya kalau kalian mau cuma satu warna ini doang kayak gini juga bisa. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Paham ya? Oke, nah sekarang yang kalian lakukan adalah kalau buat di mata, itu adalah mempersiapkan mata kalian jangan terlalu basah. Kadang-kadang kalau misalnya kalian habis pakai complexion yang basah, misalnya foundation ataupun cushion atau misalnya concealer aja di mata, itu menurut aku pribadi jangan langsung dipakein eyeshadow, warna eyeshadownya. Tapi kalian set dulu eyelid kalian pakai warna yang bener-bener sama, atau misalnya kayak mirip banget sama eyelid kita. Contoh tergampang daripada nggak usah beli-beli macam-macam, yaitu adalah pakai bedak. Betul, pakai compact powder atau misalnya pakai loose powder apapun silahkan banget bisa. Apa
sih gunanya kalian ngeset eyelid dulu sebelum pakai eyeshadow apapun? Gunanya adalah bedak atau eyeshadow yang warnanya persis banget kayak eyelid kita itu akan ngeset yang basah-basah tadi di bawahnya. Terus nanti kalau kita pakai eyeshadow di atasnya itu akan lebih mudah untuk di blend atau dibaurkan kayak gitu. Makanya kalian nggak sih kadang-kadang kalau misalnya kalian masih lagi basah-basah gitu ya pakai eyeshadow warna lain gitu, misalnya warna langsungnya kayak nyolok gitu, gini tak itu bener langsung kayak nyentrong banget dan di blendnya jadi susah gitu. Aku tuh berprinsip mendingan kalian tuh di blend pelan-pelan, terus kayak di build sedikit sampai mendapatkan kesesuaian yang kalian inginkan, lebih baik dibanding kalian langsung pok gitu terus di blendnya jadi lebih susah kayak gitu. Oke, di sini aku mau pakai bedak apa aja lah ya. Oke, jadi ini aku mau pakai bedak aja. Nih kalau ada garis-garis dibenerin dulu, di tap-tap, di blend, baru kalian set. Kayak gitu. Nah, ini aku udah bisa bilang adalah kanvas kosong yang siap untuk digunakan. Baiklah. Nah, oke, tadi kan aku bilang kita pakai eyeshadow ada 2 ya. Aku mau ngasih tahu gimana caranya cuma pakai satu warna eyeshadow doang bisa menghasilkan yang super duper menaun dan kayak ada dimensinya gitu ya. Baik, BTW mungkin dari kalian ada yang mau rekomendasi eyeshadow gitu ya. Kalian bisa beli eyeshadow yang kecil-kecil yang kayak trio eyeshadow. Itu ada merek Wardah, ada Avion, ada Emina yang kurang lebih seperti itu. Itu harganya aku tadi juga udah searching. Harganya Emina sekitar 35-40. Kalau kalian pengen coba bisa warna nude atau romantic. Terus warna eyeshadow itu juga sekitar 35-45. Warnanya aku lupa tapi ada yang bagus tuh. Seri apa gitu ntar aku kasih tahu di sini. Terus ada Avion juga, di harganya juga sekitar 40-50-an. Warna yang bagus tuh golden pearl kayak gitu. Itu yang tadi aku bilang kalau kalian pengen yang trio eyeshadow yang kecil banget itu bisa lebih compact banget ya, lebih bisa dibawa kemana-mana. Menurut aku ini jadi lebih worth it banget ketika kalian beli eyeshadow palette yang lumayan banyak warnanya dengan harga yang lumayan murah juga, karena kalian jadi bisa lebih banyak mengeksplor warna dibanding kalau kalian cuma 3 ya udah itu aja. Tapi keunggulannya adalah dia kecil banget dan compact banget, boleh dibawa kemana-mana. Cuman kalau untuk eksplorasi warna aku akan rekomendasiin produk-produk yang lumayan banyak isinya tapi harganya lumayan. Aku tuh di sini udah nyari beberapa eyeshadow yang harganya menurut aku di bawah 100.000 yang masih bisa kalian beli dan coba dan emang kualitasnya tuh bagus. Yaitu yang pertama adalah Wardah. Ini Wardah eksklusif eyeshadow palette. Ini nomor 01 Sunset Brown. Ini salah satu dari 2 warna eyeshadow palette mereka yang aku cocok banget. Dari mulai teksturnya, dari mulai pigmentasinya dan segala macamnya aku approve. Jadi ini salah satu yang aku suka. Terus next juga ada Beauty Glaze. Dia yang seperti ini. Sebenarnya yang aku beli itu adalah warna-warna yang ngaco-ngaco gitu, yang warnanya kayak gini-gini loh. Kayak gini. Tapi mereka juga punya warna-warna yang netral-netral dan menurut aku tuh harganya worth it banget. Untuk isinya yang 9 kotakan itu harganya cuma 45-55.000. Jadi kayak worth it banget gitu kan. Kayaknya aku bakal coba juga beli Beauty Glaze yang netral-netral gitu ya, buat kalau kalian nyari-nyari contoh-contoh lain gitu kan. Baiklah, selanjutnya itu ada Kimuse atau Ai Kimuse. Itu harganya juga sekitar 65-100 ribuan dan dengan berbagai macam bentuk ya. Ini aku kasih lihat di sini segala macam. Itu menurut aku juga masih worth it karena harganya yang gak nyampe 100.000 tapi kualitasnya juga aku udah pernah coba bagus dan dia juga warnanya juga macam-macam banget, kalian bisa coba. Terus selanjutnya adalah Implora. Ini yang eyeshadow palette-nya yang sempat heboh tahun 2020. Ini juga harganya 55.000 sampai 65.000-an. Ini juga menurut aku worth it karena yang tadi aku bilang warnanya juga lumayan banyak, harganya juga masih di bawah, masih oke gitu ya, dan bisa bereksplorasi aja gitu dengan warna-warnanya. Sama apa lagi ya? Aku yakin sih masih banyak banget. Mungkin aku ada yang skip. Kalau kalian ada yang inget atau kalian ada yang tahu harus banget nyobain apa, please banget tolong komen di bawah biar aku juga oh iya bener itu kayak gitu. Nah tapi di sini again seperti yang tadi aku bilang di depan, kalau kalian belum mau beli eyeshadow palette atau kayak misalnya enggak deh nggak mau beli dulu, mau yang aku punya aja, silahkan banget seperti yang tadi aku bilang. Atau misalnya kalian mau pakai contour atau bronzer yang matte ya, silahkan banget. Pakai eyeshadow yang shimmernya juga, pakai highlighter juga bisa banget. Di dunia ini nggak ada makeup itu nggak ada pakem yang menurut aku yang nggak ada harus ini harus itu. Eyeshadow palette dijadiin contour bisa, contour dijadiin eyeshadow palette juga bisa, dan lain sebagainya. Oke, sekarang aku akan menggunakan satu warna eyeshadow dan akan aku buat sedimensi mungkin aku bisa, oke? Karena aku akan coba mau pakai paletnya Wardah dan aku mau pakai warna yang ini. Yang ini nih, jadi dia itu tetap kayak coklat, nggak terlalu tua banget, ini benar tua tapi nggak terlalu tua banget. Dan akan aku pakai aplikatornya. Di sini juga banyak banget nanya, Kak kalau misalnya mau pakai eyeshadow tuh buat pemula, pakai eyeshadow brushnya tuh apa aja sih? Ya nggak sih, banyak banget yang nanya kayak gitu. Jawabannya adalah sejujur-jujurnya salah satu aplikator yang menurut aku worth it
banget. Bukan worth it lagi sih, kayak sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan gitu ya. Yaitu adalah our fingers, jari jemari kita. Aku tuh udah sering banget dulu pas aku dandanin orang aja tuh aku bener-bener dandaninnya pakai jari juga gitu, karena bahkan eyeshadow tuh bisa lebih pigmented, jauh lebih pigmented ketika pakai jari. Jadi jangan kayak bilang aku nggak punya eyeshadow brush, aku nggak bisa gitu. Nggak gitu. Bisa. Coba dulu. Karena kenapa? Kalau misalnya alit kita tadi udah di set pakai bedak, itu kan jadinya kan dia udah jadi lebih gampang ke blend. Nah kalau misalnya pakai eyeshadow dan pakai jari, dia tuh akan bisa lebih ngeblend dengan baik. Aku akan nyontohin deh. Ini aku akan men-challenge diri aku juga. Tengah akan aku pakai jari, tengah akan aku pakai brush. Setuju? Ya setuju. Nah kalau misalnya kalian nanya brush, aku akan ngerekomendasiin 1, 2, dan 3. Maksudnya apa? Kalau kalian pengen bener-bener cuma pengen 1 doang, silahkan banget 1 bisa. Kalau misalnya pengen 2 bisa, kalau pengen 3 bisa. Jadi yang paling menurut aku bisa dicoba beli itu adalah ini. Ini adalah blending brush. Punya aku mereknya Sigma Blending E25 yang bentuknya seperti ini. Dan kalau dari deket nih kalian bisa lihat bentuknya adalah seperti ini. Dia itu tidak terlalu padat, nggak terlalu dense gitu ya, tapi tidak terlalu membaur juga. Ini aku kasih lihat contoh kalau yang ngebaur banget tuh seperti apa. Tuh seperti ini. Ya, lihat ya beda. Yang ini itu dia lebih membaur, lebih kayak fluffy gitu. Kalau yang itu dia lebih dense dan kelihatan sekali juga dari samping. Yang kanan itu lebih pipih gitu ya. Yang ini dia lebih megar. Ini adalah namanya blending brush. Kenapa aku bilang kalau kalian butuh 1 aja beli blending brush? Kenapa? Karena menurut aku yang tadi aku bilang aplikator terbaik itu adalah jari. Kalau kalian pengen dense banget warnanya, kalian bisa pakai jari. Terus untuk ngebaurinnya kalian bisa pakai ini. Atau misalnya kalian mau pakai blending brush buat pakai eyeshadow juga masih bisa. Buat ngeblendnya juga masih bisa. Menurut aku ini satu-satunya eyeshadow brush yang aku wajibin ya kalau buat kalian yang pengen beli, cobain blending brush. Merek-merek lokal juga udah banyak, ada macamnya Shukol, Halu, Karis, Iris, macam-macam deh, banyak. Selanjutnya kalau kalian pengen 2 brush, ini udah pasti ya, blending brush ini 1 harus kalian punya. Dan yang kedua itu adalah ini. Ini adalah sebetulnya apa ya? Kayak patting brush gitu. Jadi kayak buat ngepat eyeshadow, dan ini bisa dipakai buat shimmer juga. Jadi ini selain itu pengganti jari kita. Nih bentuknya akan seperti ini. Dia jadi lebih bener-bener tipis lagi, lebih dense lagi. Karena gunanya adalah untuk mengambil eyeshadow tuh lebih banyak dan lebih padat, jadi rasanya pas dipakai tuh lebih keluar dan intensitasnya tuh lebih keluar. Yang tadi gue bilang ini tuh sebenarnya kurang lebih menggantikan jari gitu. Jadi biasanya kalau misalnya aku pakai ini buat di tap nanti ngeblend pakai si blending brush. Contoh ini aku beli dari Zoeva 243 Lux Smoky Shader atau MAC yang 312. Pasti kalian marah-marah, Kak, itu kagak lokal, kagak murah, mohon maaf. Iya, tapi kan mungkin kalau kalian ngikutin aku di Best Brush of 2020, aku tuh lebih mendingan berinvestasi di brush yang cukup mahal, maksudnya cukup di atas, tapi kualitasnya aku udah yakin banget dibandingkan yang maksudnya yang bawah banget, yang murah banget, tapi misalnya cuma nggak ada sebulan pretel gitu, copot lemnya, copot bulunya, berantakan bulunya kayak gitu. Meskipun jangan salah, masih banyak juga yang bagus-bagus kok, merek lokal ataupun yang murah-murah juga. Oke, kalau misalnya 3 brush tuh apa yang aku rekomendasiin? Baik, yaitu adalah istilahnya kalau misalnya 3 ini kalian bisa jadi lebih advance lagi untuk menghasilkan hasil yang lebih flawless lagi dan lebih gradasi itu lebih bagus lagi. Yaitu tadi udah 2 yang tadi aku kasih lihat, dan 1 ini namanya lebih kayak sebenarnya kurang lebih mirip sama kayak ini sih, blending brush, cuman dia itu lebih fluffy ya tadi aku bilang. Gunanya apa? Dia itu bisa dijadiin buat ngepat compact powder, dia juga bisa buat ngeblend, dan ini tuh benar-benar akan ngeblend secara halus biar nggak ada harsh line atau kayak garis keras gitu di bagian luarnya. Kayak gitu, 3. Kalau misalnya mau lebih advance lagi, nanti bakal aku bikinin video terpisah karena menurut aku itu udah lebih di luar lagi gitu. BTW kalau yang ini tadi nih, yang flat brush ya, sebutannya bukan flat brush, kayak patting brush, itu juga bisa dipakai buat di bawah mata ini, buat bikin kayak satu kesatuan kayak gitu. Oke, mari kita mulai. Nah, sekarang aku pengen kalian mendekat ke aku. Shoo! Halo, sudah dekat sekali dengan muka saya. Saya yakin muka saya selebar TV ya. Gede amat itu. Oke, sekarang aku akan pakai 1 brush dulu ya, yaitu adalah si blending brush yang tadi aku bilang. Ini akan aku pakai warnanya ini. Oke, di tap. Yang ini nggak boleh terlalu kencang karena kita akan bikin warna lumayan transisi gitu. Kita tap biar keluar eksesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tap mulai dari luar ke dalam. Kenapa kayak gitu? Karena ini kan warnanya lumayan tua ya, tapi tidak terlalu tua. Takutnya kalau misalkan langsung ditaruh di tengah, tiba-tiba langsung gedebok, mohon maaf lahir dan batin. Jadi mendingan kita pelan-pelan aja dari luar
Ditap-tapnya juga pelan-pelan. Dan cara kalian pegang brush juga ngaruh ya, geng. Kalian jangan terlalu deket gini, karena kalau terlalu deket dia akan terlalu dense, jadi kayak terlalu keras gitu. Pas ngeblend tuh bakal jadi kaku. Kalau kalian mundur, dia akan lebih halus gitu. Nah, ini kan tadi udah lumayan fokus nih di sini. Ini hampir sering banget nih aku pakai warna ini buat kalau aku pengen satu warna look gitu, eye looknya satu warna eyeshadow doang. Sering banget aku ngelakuin kayak gini. Dah, ini tuh lihat ya. Jadi bener-bener sedikit aja, terus ditap-tap, terus di blend. Udah mulai kelihatan bedanya. Ini kayak polos aja, dia udah ada dimensinya. Terus selanjutnya aku akan nambah lagi pakai blending brush lagi tadi di tempat yang sama warnanya ya. Ini boleh sedikit agak lebih banyak dan ditap biar semua eksesnya keluar. Kita akan fokusin bener-bener di bagian luar saja. Kalian lihat kan, padahal dari satu warna yang sama, kalian bisa ngehasilin gradasi yang seperti ini. Karena tadi intensitas kalian pakainya kayak dikit, itu bakal ngasilin tuh kayak cuma tipis-tipis. Kalau agak tebel, kalian bisa jadi kayak gini. Mau ditebelin lagi? Boleh. Like so. Kalau misalnya itu kalian bisa muter brushnya buat ngeblend. Bisa juga buat ngeblend atasnya ini biar jadi lebih rapi juga. Ya. Again, nanti kita bakal bahas-bahas lagi ya eye shape. Kayak misalnya kalau matanya almond, bentuk yang bagus untuk untuk lebih menawan tuh seperti apa. Tapi kali ini aku lagi pengen kayak ya udah ditarik aja ke atas gitu. Atau kadang-kadang agak ngebulet gitu juga bisa sih kayak gini jadinya. Cuman hari ini aku lagi pengen ke atas gitu. Nah, sekarang seperti tadi aku bilang kiri akan aku pakai jari. Bagaimana cara ngetap-tapnya? Aduh, aku juga deg-degan nih. Aku akan pakai yang sama ya warnanya. Mau pakai jari tengah. Again, kita pakai secukupnya. Terus kita tap-tap di belakang, di punggung jari. Punggung jari, punggung tangan. Lalu kita blend. Tap-tap-tap, baru di blend. Lihat dong, tuh. Yang bilang nggak bisa siapa tuh? Bisa, geng. Asal yang tadi aku bilang, bawahnya tuh udah di set dulu pakai powder. Jadi pas ngeblend pakai warna lain tuh bakal bagus. Tuh, lihat. Apa bedanya dado bedanya? Bahkan kadang-kadang ya, menariknya adalah jari kita kan agak anget ya. Jadi kayak ngeblendnya lebih halus malah gitu. Sekarang kita bakal pakai jari lagi juga. Dan ini langsung dari sini, nggak usah ditap-tap lagi. Dan kita tuh, yang bilang nggak bisa pakai jari itu siapa? Tuh lihat itu, lihat pigmented nih, lihat ini loh. Tuh, lihat. Bahkan menurut aku yang ini lebih pigmented banget keluar warnanya dibanding yang ini tuh. Padahal mungkin jumlahnya nggak jauh beda. Nah, cuman kalau misalnya kayak gini, kalian bisa pakai kelingking kalau mau dibikin kayak lebih keluarnya tuh lebih shoot gitu. Terus kalian bisa ngeblend pakai jari lain yang belum kotor, and ya rapihin. Tuh. Bisa, geng, tuh. Ya nggak sih? Tuh. Aku malah mau pakai ini aja jari buat di sini. Good to go. Aku sering banget ngelakuin kayak gini. Jadi istilahnya kalau misalnya sehari-hari pengen cuma pakai satu warna matte doang, udah bagus banget. Kadang-kadang aku bahkan kayak pull aja gitu satu lid pakai satu warna agak tebal gitu. Jadi kayak lebih agak smoky. Kalau kan emang agak-agak suka yang smoky ya. Gitu. Enak banget dah pokoknya. Terus juga kalian tinggal mau pakai bawahnya biar jadi satu kesatuan. Bisa pakai brush yang tadi aku bilang. Kalau kalian cuma punya satu brush blending ini, bisa juga tuh blending brush. Makanya kenapa penting banget sih kalau mau satu eyeshadow brush tuh blending brush yang kayak gini, karena ini bisa dipakai buat di bawah mata like so. Kalau mau di sebelah kiri pakai jari kelingking. Lihat deh apa bedanya dado. Dah seperti ini yang tadi aku bilang. Kalau misalnya kalian mau berhenti di sini, kalau cuma punya satu eyeshadow, lihat satu eyeshadow ada dimensinya, ada gradasinya, bahkan kayak bawahnya juga bisa dipakai. Pakai satu eyeshadow brush doang atau pakai jari doang bisa. Oke, jadi nggak ada alasan ya. Oke, nah sekarang adalah kalau kalian mau kayak emphasize atau kayak enhance atau kayak menaikkan lagi permainan dari eye look kalian, kalian bisa banget nambahin shimmer. Yang tadi gue bilang kalau kalian nggak punya shimmer di eyeshadow palette, kalian bisa pakai highlighter. Betul. Di sini aku again biarin aja ya dari satu palette yang sama aja. Ini Wardah. Aku mau pakai eyeshadow yang ini, yang persis kayak highlighter. Jadi makanya seperti bilang kalau kalian nggak punya eyeshadow palette yang ada highlighter, ada shimmer-shimmernya, kalian bisa pakai highlighter powder. Nah di sini aku mau ngasih tahu kalian bisa pakai beberapa trik biar terlihat berbeda. Jadi istilahnya kalian bisa pakai shimmer ini di beberapa titik yang akan menghasilkan hasilnya juga berbeda gitu. Oke, aku kan pakai jari kelingking aja, atau mau pakai yang ada dari palette juga bisa. Aku pakai juga boleh. Yang aku
ambil. Nah di sini aku akan ngasih tahu tips yang pertama. Kalian bisa kalau udah kayak gini, udah menurut kalian udah bagus, kalian bisa lebih kayak lagi pakai di belek artis, like so. Dan ya tuh, kalian kalau kayak gini aja tuh udah tinggal pakai kayak eyeliner pensil atau liquid eyeliner, terus pakai maskara atau pakai bulu mata palsu, udah bagus banget. Atau yang kedua, kalian bisa pakai juga si shimmernya ini sebagai di sepertiga eyelid kalian. Ini aku mau pakai jari aja ya, again. Nih lihat ya, ini sepertiga. Look at that. Tuh, hasilnya beda kan? Kalau yang ini tuh dia akan lebih kayak pom gitu karena bener-bener tiba-tiba ada si belek artisnya. Tapi kalau yang ini dia lebih kayak mewah yang langsung keluar gitu loh. Again, intensitasnya juga kalian bisa atur sendiri. Mau tipis-tipis, mau tebel, boleh banget. Terus tinggal di blend aja pakai jari yang belum kotor, and then good to go. Like so. Nah ini kan karena saya nggak mungkin setengah-setengah gini ya, jadi ya udah, saya akan menggabungkan keduanya. Dan ya, kalian pasti sering kan ngeliat eye look aku tuh yang kayak gini-gini. Ya karena emang gampang banget coy. Dan ya oke, ini udah selesai. Nah aku akan menyelesaikan dulu mata aku ya. Mau pakai eyeliner pensil, eyeliner cair, atau mungkin pakai maskara juga. Dan menyelesaikannya nanti aku kembali lagi. So ya, tunggu ya, 3, 2, 1, cepret. And yeah, this is the final look. Udah pakai eyeliner, aku tadi cuma pakai eyeliner pensil doang sama pakai maskara. Dan hasilnya benar-benar natural tapi sangat amat menawan, betul. Dan kalian nggak bakal nyangka kan kalau ini ternyata cuma benar-benar pakai satu eyeshadow matte, satu shimmer, dan pakai satu brush doang. Bahkan tadi ini pakai jari. Ya nggak sih? Saya udah segitu aja BBB belajar bersama Bia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian juga udah melakukan mengikuti BBB ini, kalian bisa banget tag aku di IG aku Fathia Bia, atau misalnya kalian mau komen apa di bawah, atau misalnya kalian mau ngeracunin aku apa, mau ngasih aku ide untuk bikin konten selanjutnya apa, please komen di bawah juga. So ya, udah, makasih ya, thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to tell mom, sister, siblings. Don't forget to tell your mom, your sister, your siblings, your friends, and everybody to like me and to subscribe me. Don't forget to always watch my video, and see you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.